Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwati Ningsih, dosen Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya lakukan untuk sertifikasi dosen tahun 2026 dengan mata kuliah yang saya ampu yaitu gambar teknik dengan kode EKEW 3201. Diberi beban 3 SKS di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah kompetensi inti program studi sehingga mahasiswa harus lulus pada mata kuliah gambar teknik. Mata kuliah gambar teknik itu proses pembelajarannya ada 16 kali pertemuan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembelajaran dari pertemuan ke-1 sampai 14 itu adalah pertemuan dilakukan di dalam kelas atau pertemuan secara ketemu langsung sama mahasiswa. Dan yang kedua yaitu pertemuan untuk ujian semester tengah semester dan ujian semesteran. Adapun sistem pembelajaran yang diadopsi yaitu delivery, yaitu proses transfer ilmu yang dengan mahasiswa dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Interaction adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa sehingga perkuliahan sangat aktif dan kooperatif. Yang ketiga yaitu asesmen, meliputi 1 itu keaktifan, tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Adapun rubrik penilaian terdiri dari nilai A, A-, B, B+, B, C+, C, D, dan E, di mana mahasiswa harus menempuh mata kuliah gambar teknik minimal dengan nilai C. Ketika mahasiswa mendapatkan nilai D, maka mahasiswa tersebut harus mengulang mata kuliah pada semester berikutnya. Adapun capaian pembelajaran kelulusan yang dibebankan dalam mata kuliah gambar teknik ada 3, yaitu kemampuan penerapan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan atau material, teknologi, informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip elektronika. Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisa dan mengartikan data yang memperkuat penilaian teknik elektro. Yang ketiga yaitu kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan praktek teknik piranti teknik yang modern diperlukan untuk praktek teknik elektro. Capaian pembelajaran di mata kuliah gambar ada 3, yaitu mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa tentang dasar-dasar gambar, instalasi sistem daya elektrik, dan implementasinya termasuk penggunaan software. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan peran dan fungsinya sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme aturan standar instalasi daya di bidang keteknikan. Yang ketiga yaitu mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan gambar instalasi dan cara pemasangannya. Deskripsi mata kuliah gambar merupakan mata kuliah praktek menggambar teknik khususnya listrik dan elektro. Deskripsi mata kuliah di sini tahap pertama menggambar manual dan dengan kertas dan alat gambar. Dilanjutkan dengan kedua yaitu dengan menggunakan program aplikasi komputer. Deskripsi mata kuliah di sini disajikan dengan kajian fungsi gambar teknik, dasar gambar teknik, menggambar dasar listrik elektronika dan rangkaian elektronika, menggambar instalasi listrik, penerangan dan tenaga, teknik aturan dan ketentuan gambar instalasi sistem daya elektrik sesuai dengan ISO, dan termasuk penggunaan software gambar, perencanaan gambar instalasi domestik rumah tinggal, perencanaan gambar instalasi non domestik antar kantor, mall, dan
lain sebagainya. Perencanaan gambar instalasi daya, perhitungan perencanaan instalasi, dan biaya perencanaan instalasi, serta yang terakhir yaitu menggambar dengan AutoCAD. Untuk referensi di sini ada 6, terdiri dari JE yang utama itu ada 3, yang ke 4, 5, 6, 7 itu hasil karya dari saya sendiri. Di sini yang untuk yang gambar teknik itu diktat modul. Untuk pembangkit tenaga listrik ini sudah diterbitkan di Graha Ilmu, dan digital elektronika digital pada tahun 2020 juga Graha Ilmu. Berikut saya ingin menampilkan untuk proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah, ya. Ini semuanya hadir ya di hari kuliah ini ya? Apa ada yang nggak masuk? Ada yang berhalangan hadir, sakit ya? Oke, ini saya melanjutkan materi di minggu yang lalu. Minggu yang pertama kita belajar tentang apa? Pengetahuan gambar teknik. Apa itu gambar teknik, Mas? Suatu bahasa komunikasi untuk antara pemohon dengan pembuat gambar, ya, itu seperti itu. Nah, ini sebelum saya menginjak ke pembelajaran selanjutnya, untuk capaian pembelajaran itu ada 3. Di mana di sini capaian pembelajaran yang pertama itu adalah menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan atau materi teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman penyuluhan tentang prinsip-prinsip teknik elektro, ya. Yang kedua yaitu kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penelitian teknik elektro. Yang ketiga yaitu kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek teknik elektro. Nah, untuk deskripsi mata kuliah di sini, ya, mata kuliah gambar ini merupakan mata kuliah praktek yang menggambarkan keteknikan, khususnya teknik listrik dan teknik elektro. Nah, pelaksanaan mata kuliah ini dilakukan 2 tahap. Yang pertama yaitu menggambar manual dengan kertas dan alat gambar. Dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu menggunakan alat bantu program aplikasi komputer. Ya, nanti ini kalian itu belajar yaitu dengan ke AutoCAD atau mungkin ke Visio, yaitu seperti itu ya. Jadi di sini deskripsi mata kuliah itu yang pertama itu yang awal di minggu kemarin itu apa? Fungsi gambar teknik dan bahasa teknik. Yang kedua ya ini yang mau kita ajarkan yaitu dasar-dasar gambar teknik. Yang ketiga yaitu menggambar dasar teknik listrik, teknik elektro, dan rangkaian elektronika, ya. Yang keempat yaitu menggambar instalasi listrik, penerangan dan tenaga. Yang kelima yaitu teknik aturan dan ketentuan gambar instalasi sistem daya listrik sesuai dengan ISO. ISO itu apa? Standar internasional, ya. Terus yang ke-10 yaitu perencanaan gambar instalasi domestik dan rumah tinggal. Yang ke-7 yaitu perencanaan gambar instalasi non domestik, yaitu misalnya apa? Kantor, mall, ya, pusat pembelanjaan lainnya. Dan yang ke-8 yaitu perencanaan gambar instalasi daya. Yang 10 yaitu perhitungan perencanaan instalasi dan biaya perancangan instalasi, serta kalian ini nanti yang terakhir itu adalah penggunaan komputer, ya, baik dengan program AutoCAD maupun program Visio, itu seperti itu, oke. Nah, untuk proses pembelajaran di sini dilakukan 16 kali pertemuan.
tapi terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu sampai dengan 4 itu kita bertemu di kelas ya. Yang kedua yaitu ujian mid semester, tengah semester, sama monggo Mas, sama ujian semesteran ya. Monggo. Ya. Nah, di sini adapun sistem pembelajaran yang diadopsi yaitu delivery, yaitu proses transfer ilmu dan yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa ya. Yang kedua yaitu interaction, yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa yang sehingga perkuliahan sangat aktif dan kooperatif. Dan yang ketiga yaitu assessment, yaitu meliputi keaktifan, tugas struktur, kuis, ujian semesteran ya, ujian akhir semester. Adapun rubrik di sini mungkin kalian masih belum tahu ya, untuk penilaian itu di sini ada nilai A. A itu paling bagus. Yaitu antara 199 sampai 100. Nah, terus yang kedua itu A-, B, ada B, ada B, ada B+, ada B-, ya maaf ini harusnya B- ya, B, B+, dan B-, C plus, C, D, dan E. Apabila mahasiswa menempuh mata kuliah gambar teknik itu dengan nilai C, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau nilainya D atau E, kalian itu harus mengulang di mata kuliah tersebut ya di semester berikutnya. Kalau sekarang itu semester berapa? Semester 2, berarti nanti diulang di semester 4, nggak bisa semester 3. Semester 3 ya sesuai dengan mata kuliah yang di semester 1 itu seperti itu ya, pengulangannya itu seperti itu. Makanya kalau bisa itu jangan sampai ya nilai itu D atau E, itu begitu ya. Nah, ini kita menerapkan dasar-dasar gambar. Apa itu dasar-dasar gambar ya? Di sini dasar gambar ada kedudukan fungsi, standarisasi gambar teknik ya. Kedudukan gambar dalam pekerjaan teknik ini ada berapa unsur itu? 4. Yang pertama itu apa? 1 unsur pokok dalam pekerjaan teknik, perencanaan. Maksudnya seperti apa, tahu nggak? Maksudnya tahu nggak? Satu unsur pokok dalam perencanaan. Jadi kalian itu pokok utama kalau kalian mau merencanakan suatu gambar ini ya harus unsur pokoknya itu adalah kalian itu harus tahu tentang perencanaan itu sendiri ya, merencanakan. Yang kedua itu apa? Metode penuangan ide yang harus dapat dibaca oleh pihak yang terkait atau bahasa teknik. Maksudnya gimana kemarin kalau kita bahasa teknik? Harus bisa membaca gambar dari gambar yang telah dibuat oleh pemohon ya. Jadi menuangkan ide yang harus dibaca oleh pihak yang terkait. Pihak yang terkait itu adalah pemohon. Misalnya ini Mas Vincent ya, diminta sama Putri misalnya, Bu, Mas saya minta tolong gambarkan perencanaan instalasi listrik atau mungkin perencanaan di kalau elektronika itu apa namanya? PCB ya, gambar PCB. Ini harus bisa dimengerti dan dikonsultasikan ya. Yang kedua yaitu sebagai bahasa penerus informasi ya. Jadi di situ informasi dari gambar itu sendiri harus lebih jelas dan lebih bisa dimengerti oleh pemohon atau pembaca yang ada nantinya mau ini ya. Syarat utama standarisasi yaitu presisi, akurasi. Presisi itu apa? Ketepatan. Akurasi? Keakuratan ya. Terus fungsi gambar teknik. Fungsi gambar teknik itu kemarin apa ya? Yaitu penyampaian informasi ya yang ke orang yang bersangkutan dengan perencanaan ya, perencanaan dari pemrosesan, terus pembuatan, pemeriksaan, perakitan dan sebagainya secara tepat. Kalau proses di sini ada perencanaan, proses perencanaan berarti kalian tuh harus merencanakan dulu ya. Kalau misalnya ini ada, Mas saya minta tolong, nanti kalian tuh setelah semester
8 itu semester 7 8 itu kalian sudah bisa TA. Ini kalian harus bisa merencanakan ya. Merencanakannya ini nanti pas mungkin kalian mau merencanakan merencanakan untuk membuat alat ya. Itu kan jenengan harus bikin gambarnya dulu, terus diperiksakan ke dosen yang akan membimbing, itu seperti itu ya. Terus nanti baru merakit dan secara tepat, itu seperti itu ya. Terus ada pengawetan, penyimpanan dan penggunaan keterangan. Di sini untuk gambar, kalau sekarang itu mungkin gambar sudah tidak disimpan dengan menggunakan kertas ya, tapi disimpan di filenya itu di komputer. Nah, ini jangan nanti kemungkinan ya kalau gambar ini mungkin kalian disuruh merencanakan, Mas saya minta tolong rencanakan gambar rumah saya, mungkin nanti ada kebakaran atau sebagainya, itu nanti yang bertanggung jawab ini bisa dilihatkan gambarnya. Makanya kalau kalian tuh menggambar jangan sampai hilang ya, sampai hilang. Ini harus harus diawetkan ya, perlu diawetkan atau direhabilitasi ya. Yang kelima yaitu cara pemikiran dalam penyimpanan informasi atau gambar ya, yang berfungsi sebagai peningkatan daya pikir dan perencana, yaitu konsep dalam pemikiran diwujudkan dalam bentuk gambar. Jadi kalau nanti kalian itu mau itu semacam blueprint, tahu blueprint? Nah, itu gambar yang sudah jadi. Dan ini nanti misalnya mau bikin alat, gambar ini nanti diserahkan ke misalnya mau bikin mesin pencacah sampah. Nah, ini nanti diserahkan ke bengkel ya. Ini loh saya minta buatkan seperti ini. Itu yang dinamakan blueprint ya. Ini secara masalah dianalisis, sintetis, diteliti dan dievaluasi berulang-ulang. Jadi setelah gambar ini sudah jadi, nanti dikonsultasikan dengan pemohon ya. Bisa dianalisis dulu, disintesis, diteliti dan dievaluasi berulang-ulang biar hasilnya bagus ya. Nah, di sini standarisasi gambar itu ada gambar teknik harus dapat dibaca, dimengerti oleh pihak yang terkait, yaitu pemohon ya. Maka harus satu bahasa, yaitu ada lambang. Kalau di teknik elektro itu ada lambang kayak ada lampu, simbol lampu, ada simbol saklar, terus ada stop kontak. Kalau di elektronikanya resistor, transistor, ya, PCB, terus dioda, ya, dan lain sebagainya. Ini harus itu ya. Dan di sini ada standarisasinya, yaitu simbol-simbol nasional, baik SNI maupun ISO, ya. Nah, di sini mungkin kalian sudah tidak ada dengan gambar manual, tapi paling tidak kalian mengenal sebelum kalian ke peralatan sebelum kalian menggambar ke yang lebih detail. Ini nanti kalian itu menggambar dengan pensil dulu ya, sebelum ke komputer. Ini digambar dengan menggunakan kertas. Di sini ada pensil batang ya. Di sini pensil batang ada dua jenis ya. Pensil itu ada dua jenis, yaitu pensil batang dan pensil mekanik. Kalau pensil batang itu yang isinya menyatu dengan batangnya. Kalau pensil mekanik bisa diisi ulang ya. Ini ada H, 2H, F, HB, B dan B2 ya. Nah, ini pensil mekanik itu ada tiga macam ya, ada 0,3, 0,5 dan 0,1 ya. Ini. Nah, untuk berdasarkan kekerasan di sini isi pensil dapat dikelompokkan menjadi berapa? Menjadi 3, yaitu keras, sedang, dan lunak. Yang keras yang bagaimana? Ada 4H, 5H, 6H, 7H, dan 8H. Sedang 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Yang lunak?
B, 3B, 4B, dan 7B ya. Kalau yang F itu agak keras, biasanya dipakai oleh tukang ya. Ini ya. Untuk mendapatkan garis dengan ketebalan yang merata, ini kedudukan pensil waktu menarik ya, ini dimiringkan 60 derajat itu seperti itu ya, dan diputar ya. Nih ya, ini kalau kita menggunakan pensil ya, ini untuk biar pensilnya hasilnya itu miring ya, dimiringkan itu 60 sampai 80 derajat ya. Terus ini cara menarik gambarnya itu tidak boleh ditarik seperti ini, tapi miring ya. Ini seperti ini nih, yang ini ya. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum saya lanjut ya. Nah, ini pena gambar atau Rapido. Siapa yang pernah pakai Rapido? SMK mungkin? Paling drawing ya, drawing pen ya. Iya, jadi Rapido ini mempunyai ukuran bermacam-macam ya, dari 0,1 mili yang kecil banget ya, sampai yang ke 2 mili ya. Ini untuk memudahkan penelitian, ini pemakai biasanya tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu ya. Macam Rapido ini sebenarnya ini merek ya, ada Rotring, ada Strider, ada Faber-Castell ya, ada Primus ya. Ini kalau yang paling mahal itu antara Strider dan Rotring ya, ini paling mahal ya. Nah, dalam menarik garis Rapido itu sebaiknya ditempelkan saja pada kertas ya, jadi ditempel ya. Itu jangan ditekan. Kalau ditekan itu blobor karena itu pakainya tinta ya. Itu seperti itu ya. Nah, ini ya. Untuk pemeliharaan Rapido itu sendiri ada 5. Yang pertama itu pengisian, yang kedua itu pengisian ya, setelah diisi terus disatukan dengan penanya ya, tempat penanya ya. Ini baru bisa dipakai untuk yang kelima ini baru bisa dipakai untuk menulis ya, menggambar itu ya. Nah, ini kalau untuk cara membersihkannya ini agak sulit ya, kalau pembersihannya itu agak sulit. Paling tidak itu kalau habis dipakai ya, kalau bisa itu langsung dicuci, karena kalau enggak ini nanti kotor itu kayak yang di paling atas itu ya. Kalau kotor itu susah untuk membersihannya, harus pakai air panas, nanti dikum sampai lama itu karena tintanya itu nempel, sulit untuk dibersihkan itu seperti itu. Oke. Ini yang ketiga yaitu penggaris. Penggaris di sini ada berbagai macam, yaitu ada penggaris T, ada penggaris segitiga, ada penggaris mol, terus penggaris mal, terus apa lagi? Ini cara penggunaannya ya, jadi ditempel di meja gambar. Terus ada ini penggaris busur. Penggaris busur untuk apa? Busur derajat? Mengukur sudut ya, mengukur sudut ya. Ini, nah ini ada mistar segitiga. Kenal nggak mistar segitiga? Ada ya, misal kalau sekarang mungkin kalian sudah nggak kenal lagi ya. Di SMK juga sudah nggak pakai ya? Di SMK sudah nggak pakai? Enggak, ya karena sekarang itu hampir semuanya sudah pakai komputer ya, sudah teknologinya itu udah lebih bagus ya. Jadi kalau untuk menggunakan penggaris T di meja gambar itu hanya meja gambarnya tempel ini kertas penggaris segitiganya itu ditempel untuk menggambar biar misalnya untuk kemiringan dan lain sebagainya. Nanti diukur lagi dengan menggunakan busur derajat ya. Penggaris segitiga terdiri dari sepasang segitiga sama kaki dengan sudut 45 derajat dan segitiga 60 derajat dan 30 derajat ukuran 12 inci ya, untuk membuat tegak lurus ya. Nah, ini ya. Jadi penggunaan penggaris ini menggambar garis lurus itu disatukan jadi satu, ini seperti ini ya. Cara menggambar garis tegak lurus. Yang satu itu taruh di bawah, yang satunya di atasnya. Seperti itu ya. Nih, okay. Jadi untuk menggambar tegak lurus, jadi yang paling besar itu di bawah,
yang segitiga lainnya itu di atasnya, ya. Ini untuk garis miring, ya. Dengan menggunakan busur derajat bisa, atau mungkin langsung dengan menggunakan garis miring seperti ini, ya. Nih, ya. Ya, ini yang ke selanjutnya, ya. Nah, ini ada penggaris mal. Penggaris mal gunanya untuk apa? Membuat lengkungan yang tidak bisa dibuat dengan secara itu, ya, secara acak, ya. Terus nih ada mal mal elips, mal bulat dan lain sebagainya itu, ya. Ini ada mal lingkaran, ya. Ini bentuk dari garis, ya. Terus ada ini, ya, kalau mal arsitek ini ada gambar rumah dan lain sebagainya, ya. Simbol elektronika di situ juga ada, simbol-simbol elektronika itu ada, ya. Jadi nanti kalau kalian mau gambar di PCB itu pakai ini, enggak harus kalian iya, gambar sendiri itu enggak, langsung dengan menggunakan garis mal ini kalian sudah bisa, yaitu diantaranya itu gambar segitiga, gambar misalnya kalau mau bikin rumah, bikin stop kontak itu di situ ada, ya. Mungkin itu saja yang bisa Putri sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh salah satu, mungkin ada yang mau tanya. Ayo, siapa yang mau tanya? Salah satu. Ayo, Mas. Ada yang mau tanya enggak? Apa sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, saya akhiri pertemuan ini sampai di sini. Mungkin nanti di minggu berikutnya kita akan ke sesi berikutnya, ya. Nah, kalian persiapkan dulu untuk minggu depan. Saya mohon persiapkan nanti ada sebelum masuk ke sesi berikutnya, saya untuk pertemuan 1, 2, yang ketiga nanti ada kuis, ya. Kuis itu nanti ada penilaian tersendiri, ya. Jadi saya mohon kehadiran itu utama, paling enggak 75% itu kehadiran, ya. Kalau pilih nilai kalian itu bagus, ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu nanti minggu ketiga, ya, minggu depan. Itu mungkin, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.